Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran sejarah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi baru mengenai peninggalan kebudayaan dari masa lalu atau masa praaksara atau masa prasejarah. Nah, ini eh, pembelajaran ini akan kita mulai dahulu dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini saya akan menjelaskan materi baru tentang ini kehidupan dan perkembangan budaya pada masa manusia purba. Nah, ini manusia purba ini sebenarnya ini ya, sebelum kita ya. Jadi kita ini termasuk dalam golongan Homo sapiens, tapi kalau manusia purba ini banyak sekali jenisnya, seperti Pithecanthropus dan Pithecanthropus, Meganthropus, Homo erectus, Homo saloensis, Sinanthropus. Nah, ini semua ada jenis-jenisnya sendiri. Kalau kita di masa sekarang ini sudah disebut sebagai Homo sapiens. Nah, ini manusia purba pada masa ini ya, kita jadi mempelajari tentang peninggalan budayanya itu bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia purba di masa lalu yang membentuk diri kita, manusia modern sekarang, menjadi seperti sekarang. Jadi bagaimana pola pikir mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana teknologi-teknologi yang mereka temukan yang akhirnya dapat merevolusi kehidupan untuk manusia di masa kini. Nah, ini langsung saya mulai saja. Untuk anak-anak mohon diperhatikan setiap pembelajarannya, jadi semua akan tahu ya, akan mengerti bagaimana perkembangan budaya-budaya pada masa praaksara atau prasejarah. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dibagi dalam beberapa masa ya. Jadi kita mempelajari ini berdasarkan masa-masa, bukan dalam pembagian zaman batu atau apa, tapi kita lebih kepada zaman mereka ketika mengumpulkan makanan. Jadi saya akan membaginya dalam cara mereka dalam mendapatkan sebuah energi bagi fisiknya ya. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu ada food gathering age, ada advanced food gathering, ada cultivation age, dan bronze and iron age. Nah, ini kalian bisa lihat ya, itu ada pembagian-pembagian masanya dari Paleolitikum, Paleolitikum akhir sampai Mesolitikum Madya, Mesolitikum akhir, dan Megalitikum. Lalu di masa ini tuh Bronze and Iron Age itu masa perundagian, dikenalnya itu dimulai sekitar 5000 sebelum Masehi. Dan sebenarnya terus berlanjut sampai masa sekarang. Karena masa sekarang kita masih menggunakan yang namanya tembaga atau besi atau baja ya. Nah, ini yang masih kita gunakan sampai masa sekarang. Nah, ini yang pertama ada yang namanya food gathering age atau masa berburu dan mengumpulkan makanan. Harusnya kalian sudah awam ya mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi manusia di masa prasejarah itu banyak yang bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu dengan cara berburu. Jadi mereka itu pada awalnya lebih banyak mengandalkan insting. Jadi mereka dalam mencari hewan buruan, dalam survive gitu ya, dalam bertahan hidup, mereka itu cenderung untuk mengikuti petunjuk dari alam seperti pergerakan hewan, pergerakan aliran sungai. Nah, ini contoh dari bertahan hidup pada masa awal. Lalu di masa ini juga ya, perkembangan kebudayaan itu sangat-sangat lambat dikarenakan mereka itu cenderung
manusia-manusia purba ini ya cenderung untuk lebih berfokus diri dulu kepada cari makan, survive. Bagaimana saya bisa hidup dan bagaimana saya bisa menjaga kelompok agar tetap survive ya gitu ya, tetap bisa makan, tidak mati kelaparan. Nah, itu makanya pada masa itu belum ada budaya-budaya ya, budaya-budaya atau kreativitas, karena kreativitas itu sendiri butuh yang namanya waktu luang ya untuk dikembangkan. Jadi manusia itu eh, menyendiri gitu kan, misalnya menyendiri, bengong gitu, bengong. Nah, itu dia mikirin tentang imajinasi ya, berimajinasi sambil menciptakan sesuatu. Itu butuh waktu seperti itu. Tapi kalau di masa purba ini ya, itu hampir tidak ada waktu karena mereka itu bersaing dengan yang namanya alam dan manusia-manusia jenis lain. Bersaing dengan hewan buas, bersaing dengan kondisi alam, bersaing dengan cuaca, bersaing dengan kelompok-kelompok lain yang mungkin bisa jauh lebih kuat dibanding mereka. Nah, itu makanya dari food gathering age ini perkembangan budayanya itu sangat lambat. Lalu mereka ini karena mengandalkan insting ya, hidup itu eh, tidak menetap di satu tempat, tapi lebih banyak berpindah-pindah atau yang kita sebut sebagai nomaden. Nah, ini nomaden ini jadi manusia itu dahulu ya itu hidupnya itu berpindah-pindah satu tempat ke tempat lain mengikuti jumlah ketersediaan makanan atau ketersediaan sumber daya alam, atau karena misalnya bencana itu bikin yang membuat manusia ini pada akhirnya harus pindah lokasi dari yang tadinya dia menetap setempat karena ada bencana seperti gempa atau banjir. Akhirnya mereka remove ya, pindah lokasi lain. Lalu di sini sistem kepercayaan. Nah, ini sistem kepercayaan pada masa ini tuh masih animisme ya, animisme dinamisme. Jadi ketika mereka melihat benda besar gitu kan, seperti gunung, pohon besar yang lebat sekali, nah itu mereka itu menganggap wah ini suci begitu kan, wah ini tempat ini keramat, karena mereka menganggap gini, ini sangat powerful gitu kan. Pohon ini misalnya, pohon ini menyediakan banyak makanan segala macam gitu kan, bisa untuk tempat berteduh. Jadi mereka itu mengkeramatkan pohon tersebut pada akhirnya. Dan terbentuklah jenis-jenis kepercayaan-kepercayaan agama awal gitu ya. Lalu di sini penemuan pertama di masa food gathering ini api ya. Ini di masa akhirnya ya. Ini bertemu dengan api. Mereka itu tahu tentang api awalnya itu dari sambaran petir atau dari misalnya mereka lagi mengasah batu gitu ya. Itu timbul percikan-percikan api kena daun, akhirnya timbul api gitu ya. Nah, ini mereka itu tahu ternyata oh ini fungsinya itu untuk menghangatkan diri dan memberikan penerangan kalau di malam hari seperti itu. Nah, ini penemuan pertamanya. Dan di masa food gathering age ini ya, kalau di Nusantara itu didukung oleh yang namanya ngandong culture. Nah, ini ngandong culture ini budaya batu ya, masih kebanyakan pakai batu dan sifatnya itu batu-batu kasar gitu. Belum ada yang namanya dihaluskan atau diasah seperti itu. Nah, ini kita lanjut nih ke bagian yang kedua. Nah, ini ada kebudayaan peninggalan dari food gathering age. Di masa food gathering age ini sendiri ya. Jadi beberapa peninggalan itu punya ciri khas tertentu seperti masih kasar dan belum diasah. Nah, ini kalian lihat di gambar-gambar ya. Itu ada kapak genggam. Jadi ini kapak paling awal dari manusia yang digunakan itu untuk memotong hewan, memotong tanaman, atau jadi senjata awal gitu ya. Nih kalian bisa lihat itu bentuknya itu kan seperti batu biasa gitu ya, tidak diasah sama sekali, seperti ya gini. Misalnya kalian nemu batu di jalanan gitu, karena tajam aja ya udah langsung dipakai gitu. Nah, itu kapak genggam itu seperti itu. Lalu di sini ada alat serpih atau flux. Jadi ini alat serpih ini juga ada yang dari batu tapi ada juga dari tulang gitu ya. Nah, ini digunakan itu biasanya untuk cari umbi-umbian. Jadi tanah itu dicongkel-congkel, digali gitu ya. Digali
atau juga untuk menusuk hewan buruan. Nah, ini fungsi dari alat serpih. Lalu ada kapak perimbas. Nah, kapak perimbas ini bentuknya sedikit berbeda ya dengan kapak genggam, karena di kapak perimbas ini terlihat seperti batu-batuan granit gitu ya. Batu-batuan granit yang jauh lebih keras. Makanya alat dari kapak perimbas itu bisa dipakai untuk senjata pertahanan lebih kuat, lebih awet, dan di sini juga untuk memotong kayu serta memahat tulang. Nah, ini fungsi dari kapak perimbas. Lalu ada alat dari tulang. Ini hampir sama dengan yang namanya alat serpih atau flux. Tidak ada bedanya, hanya saja alatnya ini dari tulang gitu ya, dari tulang-tulang hewan seperti buntut ikan pari atau eh, tulang kaki dari kerbau atau tanduk seperti itu ya. Lalu di sini kita masuk masa advanced food gathering. Nah, ini advanced food gathering ini ya. Advance itu sendiri kan artinya sudah lebih maju. Jadi berburu dan meramu tingkat lanjut, masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, ini ada namanya kehidupan mereka itu semi sedenter. Jadi yang tadinya nomaden ya, berpindah-pindah, ini jadi sedenter. Lawan kata dari nomaden itu sedenter. Jadi di sini itu semi sedenter, mereka tinggal di satu tempat itu ya. Itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Jadi cukup lama ya. Jadi setengah menetap gitu kan. Kalau sudah 1 sampai 2 tahun karena makanan habis atau alasan lain, mereka berpindah. Nah, ini tinggalnya mereka itu sendiri ya, banyak di gua-gua tepi sungai atau gua-gua tepi pantai gitu. Nah, ini yang jadi tempat tinggal utama mereka. Lalu di sini di Advanced Food Gathering ya, itu jenis makanan itu mulai monoton karena mereka itu pada akhirnya ya hanya berdiam di satu tempat, cenderung lama ya di satu tempat, dan tidak banyak ragam makanan karena gini, udah enak satu tempat, ya udah ada makanan ini ya ini aja. Misalnya di tepi pantai makanannya kerang ikan, ya makanannya kerang ikan seperti itu. Nah, ini jenis-jenis makanan yang di masa advance food gathering ya. Lalu budayanya ini mulai berubah, mulai berubah ya. Nah, ini karena mereka hidup sudah lebih aman ya dalam gua-gua seperti ini, dan cenderung lebih jadi terlindung dari yang namanya hujan, panas. Mereka itu punya banyak waktu senggang ya untuk berimajinasi seperti itu. Jadi mereka ini mulai nih ketika misalnya darah hewan gitu kan dicap di tangan mereka, terus mereka cap di dinding-dinding guanya. Makanya kalau kalian lihat seperti gua-gua yang ada gambar manusia berburu kerbau atau cap tangan seperti yang ada di Raja Ampat itu ya. Nah, ini contoh dari yang namanya advanced food gathering. Jadi mereka itu mulai menandai tempat-tempat tinggal mereka dan mulai berpikir tentang seni ya, seni budaya seperti itu karena mereka punya banyak waktu luang. Nah, di advanced food gathering ini juga punya budaya pendukungnya, yaitu kebudayaan Bakson Hoabin. Jadi Bakson Hoabin ini datang dari wilayah Indochina, tepatnya dari wilayah Vietnam ya. Itu masuk ke Nusantara ketika masa-masa proto Melayu. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tentang Deutero Melayu, Proto Melayu, Melanesoid. Nah, ini semua sudah saya bahas. Jadi Bakson Hoabin ini datang dari wilayah Semenanjung Indochina ya, dari wilayah Indochina. Nah, ini sudah sangat jelas pendukungnya ini. Jadi kan ada Bakson Hoabin dibawa oleh orang-orang Proto Melayu. Nah, ini masuk lagi ke berikutnya. Nah, ini peninggalan dari Advanced Food Gathering nih. Itu ada yang namanya Kejoken Modinger atau namanya sampah dapur. Kalian bisa lihat itu ya. Itu seperti tumpukan tumpukan kerang, tumpukan kulit-kulit kerang, duri-duri hewan laut gitu ya. Itu tumpukannya ini tuh berdiri sangat banyak sekali ya, karena kan masa Advanced Food Gathering ini sudah
manusia itu hidup udah berkelompok cukup banyak jumlahnya, dan pasti karena cukup lama ya menetap satu tempat, akhirnya mereka tuh buang-buang seperti kulit kerang atau apa gitu ya. Itu sampai menumpuk seperti itu. Kalau bisa dilihat itu tingginya bisa sampai 2 sampai 3 meter ya. Ini banyak di wilayah Sumatera nih. Lalu ada Abris South Rock atau gua tepi pantai. Jadi gua ini yang dipakai biasanya oleh manusia-manusia purba untuk bertempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, 1 sampai 2 tahun. Nah, ini Abris South Rock ini yang biasanya ada cap-cap tangan atau gambar-gambar hewan yang diburu oleh manusia. Nah, ini contohnya. Lalu ada lagi kapak Sumatera atau pebble julukannya. Nah, ini sama saja dengan kapak genggam, namun fungsinya sama ya, tapi bentuknya itu jauh lebih halus. Dan batunya itu kan kalian bisa lihat ya, batu warna hitam seperti batu andesit gitu ya. Jadi keras gitu, cukup keras dan tapi awet gitu ya. Lalu kita masuk lagi nih, setelah Advanced Food Gathering ada lagi yang baru. Ini kita tidak bisa lama-lama ya, karena dikhawatirkan tentang masalah kuota kalian. Jadi mungkin sebentar lagi berakhir. Nah, ini ada masa cultivation age. Jadi cultivation age atau namanya masa bercocok tanam. Nah, ini masa bercocok tanam ini manusia ini berarti tandanya ya, itu mereka itu sudah hidup menetap. Jadi sudah hidup sedenter ya. Mereka itu sudah hidup menetap lebih dari 5 tahun karena ya sudah menemukan pola-pola ini ya, pola-pola penanaman. Jadi sistem penanaman mereka itu yang namanya slash and burn. Jadi gini, mereka ada lahan, punya lahan gitu ya. Lahan itu misalnya tutupin daun-daun, ditutupin rumput-rumput atau pohon-pohon. Mereka tebang semua itu. Mereka tebang, mereka bakar semua itu. Akhirnya apa? Terbentuk lahan-lahan baru. Jadi kalau misalnya lahannya sudah kurang produktif nih, mereka cari lahan baru, melahirkan ya sama ya, kegiatannya sama, slash and burn seperti itu. Jadi cari lahan baru ya, tebang lagi, udah nggak subur cari lahan lagi, tebang lagi. Nah, itu cara dari mereka nih untuk mempertahankan suplai makanan ya, kalau misalnya tanah-tanahnya sudah tidak bisa untuk produktif lagi. Lalu di masa ini juga, di masa cultivation age, kalau kalian merujuk ke buku-buku seperti Jared Diamond, nah ini sudah ada yang namanya evolusi tumbuhan. Jadi tumbuhan ini menciptakan ragam keunggulan baru karena secara tidak sengaja itu manusia menyeleksinya. Jadi ketika kalian misalnya nih ngelihat ada buah, buahnya ini ternyata lebih besar, lebih manis gitu kan, lebih menarik gitu. Mereka ambil, mereka makan, dan mereka sisihkan tuh buah-buah yang kecil-kecil tadi ya, buah-buah yang kecil-kecil yang rasanya asem gitu. Mereka nggak ambil, mereka ambilnya buah yang besar manis seperti itu. Jadi mereka makan, ketika mereka makan bijinya itu mereka buang. Biji itu kan tanamannya unggul gitu ya, besar sendiri, manis sendiri. Nah, itu bisa mereka makan, bijinya dibuang, akhirnya menumbuhkan tanaman yang sama. Jadi diseleksi ya gini, ada buah yang lebih besar, diambil yang lebih besar, dimakan, bijinya dibuang, tumbuh tanaman baru. Jadi secara tidak sengaja berevolusi terus menerus sampai akhirnya menciptakan yang sekarang ya, seperti yang sekarang. Jadi kalau kita lihat ya, dulu jagung ya, jagung itu yang kalau sekarang itu kan besar-besar sekali ya, bisa sebesar apa ya, kalau kalian lihat jagung-jagung puncak gitu ya, di puncak itu jagung bakar itu kan besar-besar sekali. Kalau zaman dulu itu jagung itu kecil sekali. Jadi hanya sebesar ruas telunjuk kalian itu ya, 2 telunjuk kalian, hanya sebesar itu saja jagung di masa lalu itu ya. Jadi ketika ada jagung yang mengalami kelainan seperti itu ya, kelainan, ada jagung yang besar sendiri gitu kan, manusia ini tertarik ngambil, buang-buang, ada yang bijinya itu dibuang atau jatuh gitu ya, akhirnya menumbuhkan bibit-bibit jagung yang baru yang ternyata jauh lebih besar. Itu saja berulang-ulang. Lalu di sini ada, di masa cultivation age ini sudah mulai ada peternakan dan penjinakan. Jadi seperti ayam, bebek, kambing, dan anjing itu dijadikan sumber makanan oleh mereka, sumber protein. Jadi mereka itu tidak hanya mengandalkan tumbuh-tumbuhan, tapi juga mengandalkan protein hewani. Nah, ini
anjing, kucing dulu itu dimakan, kuda, ayam, babi, dan kambing itu utama ya. Itu semua utama untuk jadi sumber makanan. Dan di masa ini juga wabah itu pertama kali muncul karena akhirnya apa? Manusia itu hidup berdekatan dengan yang namanya hewan peliharaan. Ketika hewan peliharaan sakit, penyakit itu mencari inang baru yang akhirnya bisa berevolusi dan menyebabkan penyakit ke manusia. Nah, ini wabah-wabah pertama muncul karena kontak manusia secara hewan ya dengan yang cukup intens gitu. Dan di sini juga terjadi peningkatan populasi besar gini ya. Ketika manusia sudah mulai hidup tenang gitu kan, mereka itu cenderung gini, makanan sudah banyak, hidup enak, privasinya terjaga, manusia itu banyak sudah mulai banyak memiliki anak gitu ya, karena kan eh, kesejahteraannya sudah lebih terjamin. Mereka tidak memikirkan yang namanya survival gitu ya, harus bertahan hidup sana sini, memikirkan kelompok, berburu, susah-susah gitu kan. Sudah tidak mikir lagi karena cukup ke ladang atau ke kandang gitu, ke kandang itu tinggal motong hewan atau cabut tanaman begitu. Jadi sudah hidupnya itu sudah lebih enak gitu ya, lebih aman. Nah, di masa cultivation age ini juga ada peninggalan-peninggalannya. Kita tahu nih. Nah, ini di masa cultivation age ini peninggalannya itu kalian bisa lihat ya, ada yang namanya kapak persegi. Jadi kapak ini tuh kalian juga sudah bisa lihat itu sudah punya tangkai ya, sudah berevolusi nih. Jadi manusia itu sudah ngelihat gini. Oh, slash and burn kalau pakai tangan biasa ya, kapak genggam itu pegel sekali, capek banget. Jadi akhirnya apa? Menambahkan tongkat gitu ya. Itu kan yang namanya sudah evolusi lama sekali gitu ya, trial and error, akhirnya manusia ya menciptakan seperti ini karena ada gagang gitu, lebih mudah dibawa, lebih mudah digenggam, dan tidak capek gitu ya, tidak capek. Dan di sini kan juga kalian bisa lihat nih, sudah halus sekali nih barang-barangnya, seperti kapak lonjong ini ya, itu kalian bisa lihat tuh halus sekali tampilannya. Dan ya fungsinya sama aja dengan kapak persegi, untuk senjata, alat pemotong, pemotong hewan, pemotong kayu, pemotong apapun lah gitu ya. Lalu di sini juga ada namanya gerabah untuk nyimpen air ya mereka apa. Jadi ketika itu manusia itu sudah mulai gini ya, mikir gitu kan, ketemu tanah liat, oh mereka bentuk, oh ternyata bisa nampung air loh ketika kering gitu kan, ketika tanah liat ini kering, akhirnya dibuatlah seperti ini. Jadi mereka itu tidak perlu bolak-balik sungai ke rumah gitu kan untuk ngambil air. Jadi cukup serok saja gitu kan, dibawa ke rumahnya gitu. Jadi tidak perlu bolak-balik dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Jadi bisa ada persediaan gitulah sebelum mengambil kembali. Nah, ini contoh dari yang peninggalan gerabah. Nah, ini peninggalan masa bercocok tanam juga mulai ada menhir gitu ya. Ini peninggalan-peninggalan berbasis keagamaan nih. Nah, ini untuk alat ritual ya, alat ritual keagamaan, menhir itu kan bentuknya kan batu besar sekali, berdiri tegak gitu kan. Itu seperti lambang dewa-dewa gitu ya, lambang dewa-dewa yang sangat besar, yang sangat berkuasa ya, maha kuasa gitu. Jadi ini bentuk pemujaan terhadap dewa, karena mereka belum bisa berpikir nih, oh gimana ya bentuk dewa ya, akhirnya ya dibuat seperti ini saja bentuk menhir gitu. Terus ada lagi yang namanya sarkofagus atau peti kubur batu yang fungsinya itu untuk memakamkan manusia. Jadi peti kubur batu ini ya kalau kalian bisa lihat juga ada di Mesir ya. Mesir itu kan kayak Firaun itu sudah makai sarkofagus juga, sama peti batu seperti itu, tapi diisi di ya mayatnya itu diawetkan seperti itu. Lalu ada juga dolmen atau meja batu ini ya, meja batu. Nah, ini kalau kalian bisa lihat Stonehenge itu, Stonehenge yang di Inggris, itu juga sebuah dolmen itu ya, bentuk dari dolmen itu. Jadi dolmen ini tuh meja batu untuk persembahan. Jadi kalau misalnya naruh kurban, naruh sesajen untuk roh nenek moyang itu ditaruh di atas dolmen. Lalu ada juga punden berundak, sama hampir sama dengan dolmen ya fungsinya ya.
punden berundak itu. Lalu kita masuk nih ke masa-masa baru. Nah, ini disebut Bronze and Iron Age. Nah, ini Bronze and Iron Age ini zaman tembaga dan zaman besi gitu ya. Nah, ini di sini itu sudah mulai ada yang namanya keteraturan. Jadi karena hidup sudah lebih aman gitu ya. Hidup sudah lebih aman. Ada beberapa kalangan jadi yang sudah menghasilkan makanan itu dalam jumlah surplus ya. Jumlahnya besar gitu, bisa disimpan dalam storage ya, atau penyimpanan. Jadi gini, ada orang yang tidak perlu untuk bekerja di ladang, tapi cukup bekerja di tempat lain gitu ya. Dan akhirnya apa? Menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru. Nah, ini keteraturan ini mulai muncul ketika ada kalangan-kalangan yang tidak perlu untuk bekerja di ladang. Jadi mereka bisa mimpin rakyatnya. Akhirnya terbentuklah sistem-sistem pemerintahan pertama, kerajaan seperti itu ya. Primus inter pares. Jadi siapa yang paling kuat ya dia yang memimpin gitu kan. Siapa yang paling kuat dia yang memimpin. Nah, ini sudah mulai bermunculan nih di masa-masa awal ini. Jadi karena tidak perlu ada yang mencari makanan, mereka bisa berfokus kepada hal-hal lain. Dan di sini juga muncul keahlian. Karena yang tadi ya, nggak semua orang perlu kerja di ladang, cukup beberapa orang saja hasil makanannya sudah sangat berlimpah gitu kan. Jadi ada yang pada akhirnya ada orang yang nggak perlu kerja di ladang, dia ahli dalam buat senjata gitu, atau buat peralatan-peralatan. Nah, itu yang akhirnya mereka menjadi bisa dan mastering hal-hal tersebut sampai ahli sekali, dan mereka itu digunakan gitu ya untuk membantu sistem pemerintahan pertama ini. Jadi keahlian ini sendiri ada yang jadi tentara seperti itu, ada yang jadi penjaga-penjaga kota. Nah, ini sama nih Bronze and Iron Age ini ya. Lalu ada lagi pekerja ahli. Nah, ini pekerja ahli ini sudah ada bagian-bagiannya ya, karena mereka tidak perlu cari makan. Akhirnya ada yang jadi tentara, ada yang jadi birokrasi, ada yang jadi pandai besi, ada yang jadi pedagang seperti itu, ada yang jadi pelaut, ada yang itu macam-macam ya, karena mereka itu sudah ahli. Dan di sini tuh pekerjaan itu dibagi antar gender ya. Misalnya wanita itu bekerjanya di ladang dan di kandang hewan gitu kan. Dan yang laki-laki ini bekerja sebagai ahli pandai besi atau pemimpin-pemimpin kepala suku seperti itu ya, atau pemuka-pemuka agama. Nah, ini yang ada di masa Bronze and Iron Age ini. Dan di masa ini ya, pertanian itu sudah sangat berkembang, berbeda dengan yang namanya tadi masa cultivation age atau masa bercocok tanam. Jadi di masa ini tuh slash and burn itu sudah mulai berkurang ya. Manusia itu sudah tahu nih bagaimana mengembangkan jenis-jenis pengairan baru gitu ya. Pemupukan itu sudah diketahui. Jadi makanya ada yang namanya sistem irigasi atau sistem sawah kada hujan, atau sistem sawah yang sudah tidak bergantung lagi dengan hujan, cukup dengan jadi dibuat kolam-kolam empang seperti itu ya untuk mengaliri sawah-sawahnya. Nah, ini sudah ditemukan nih yang namanya sistem pertanian awal seperti ini. Lalu ada namanya kebudayaan. Nah, kebudayaan di masa ini tuh kalau di Nusantara ya, itu dibawa oleh kebudayaan Dongson. Sama dari wilayah Indochina juga, dari wilayah Vietnam. Tapi mereka ini, kebudayaan ini sudah punya sudah punya skill yang jauh lebih tinggi ya, karena sudah bisa mengolah metal atau mengolah logam ya, entah besi, tembaga, perunggu, itu semua mereka sudah bisa ahli ya dalam bidang itu. Dan di masa Bronze Iron Age ini sudah ada perkembangan teknologi awal. Jadi pembuatan logam ini ya, ada yang disebut teknik bivalve. Bivalve ini kalian bisa lihat itu ada cetakan ya. Jadi cetakan bivalve itu cetakan tangkap gitu ya, cetakan tangkap. Jadi ada dua bagian gitu dijadiin satu. Itu tengahnya itu bolong gitu ya. Jadi nanti dari situ logam cairnya itu dimasukkan dari lubang gitu ya, dimasukkan sampai terisi penuh. Setelah itu nanti terbentuklah
bentuk-bentuk patung seperti ini ya, patung-patung kah atau bentuk eh gerabah atau apa gitu ya. Ini sudah bisa membentuk seperti itu dan tinggal dibuka saja cetakannya, dan cetakan itu bisa dipakai untuk berkali-kali ya. Untuk pembuatan apapun secara berkali-kali itu bisa lewat ya teknik bivalve ini. Kalau teknik shear perdue ini, kalau kalian pakai seperti tanah liat gitu ya untuk buat cetakan-cetakan uang gitu ya. Uang jadi cetak-cetak atasnya gitu, dituang-tuang sedikit-sedikit, habis itu harus dibuat ulang gitu kan. Jadi ketika tanah liatnya sudah kering, dan ini juga sudah kering ya, logamnya juga sudah dingin, dibongkar lagi, nanti disusun lagi seperti itu ya, disusun lagi dari awal, dibuat cetakan-cetakannya lagi. Nah itu teknik namanya shear perdue, kalau ini bivalve namanya. Lalu di sini juga ada teknologi pelayaran. Jadi masa-masa awal itu ya, itu teknologi pelayaran ini ya. Jadi kapal-kapal itu kalau kalian bisa lihat di Museum Bahari, kapal-kapal awal orang sini ya, itu seperti kano ya bentuknya ya. Jadi hanya kapal lurus gitu kan, sederhana, bisa muat cuma 1 sampai 2 orang. Itu belum ada yang namanya cadik ya. Cadik itu yang tadi penyeimbang kapal ya, antara, jadi ada palang gitu kan, kanan kiri, terus ada lagi ya kalian bisa lihat itu, cari saja ya cadik kapal gitu kan di Google gitu. Nah itu kalian sudah tahu tuh apa fungsi dari cadik kapal itu untuk menyeimbangkan kapal. Dan ini tuh perahu bercadik ini ya mulai dikenal itu ketika kebudayaan Dongson itu masuk ke Nusantara. Dan di sini juga ada pengaruh layar kapal, jadi manusia itu bisa berlayar lebih jauh menggunakan tenaga angin. Nah ini teknologi pelayaran. Lalu di sini ada kebudayaan Dongson ya. Kalian bisa lihat itu peta kebudayaan Dongson itu dari wilayah Vietnam ya. Nah ini wilayah Indochina nih, lembah utaranya Vietnam. Jadi mereka itu bisa berlayar ya, masuk ke budayanya ke Indonesia ya, karena tadi ada perahu bercadik dan sistem teknologi layar gitu kan. Lalu ada lagi di sini perkiraan masuknya itu 5 sebelum Masehi, dibawa oleh orang-orang di Utara Melayu. Dan ini ya kebudayaan itu berbeda. Bakson Hwabin itu kebudayaan batu dan tulang, tapi kalau Dongson itu sudah menggunakan perunggu seperti itu. Lalu peninggalan kebudayaan Dongson nih, kalian bisa lihat nih ada bejana perunggu, arca perunggu, nekara Dongson, dan moko. Jadi bejana perunggu ini ya kalian tahu lah ya, bejana itu kan fungsinya untuk menyimpan air. Lalu arca-arca perunggu untuk menggambarkan orang-orang penting ya di masanya. Lalu ada lagi nekara Dongson. Nah ini nekara ini fungsinya itu untuk ritual keagamaan, manggil hujan, roh nenek moyang seperti itu. Ini Dongson nih, nekara ya. Lalu moko bentuknya seperti hampir sama ya dengan nekara ya. Tapi fungsi dari moko ini sendiri sebenarnya untuk pernikahan gitu. Jadi seserahan gitu ya, seserahan. Dan moko ini menandakan status sosial. Jadi karena moko ini dibuatnya mahal gitu ya, akhirnya yang hanya punya itu bangsawan-bangsawan saja gitu. Hanya petinggi-petinggi saja, tidak mungkin. Jadi moko ini hampir sama dengan nekara tapi fungsinya berbeda, yaitu untuk seserahan pernikahan. Nah, ini jadi kalian bisa tahu nih bagaimana eh, peninggalan-peninggalan masa lalu yang sampai sekarang itu masih ada ya, masih masih ini ya. Jadi saya mau memberi sebuah motivasi nih bagi kalian nih. Ini dalam diri kalian itu ya, itu punya yang namanya potensi-potensi untuk menjadi penemu-penemu baru, inventor-inventor baru, atau inovator-inovator baru, seperti nenek moyang kalian ya, yang bisa menemukan sistem pemerintahan, menemukan menggunakan api, menggunakan itu. Setiap manusia itu jadi punya potensinya berbeda-beda. Nah ini seperti yang dicontohkan nih, manusia purba meskipun lama tapi mereka tetap bisa menghasilkan apa yang namanya kebudayaan-kebudayaan yang terus berguna, dan akhirnya ya membentuk, merevolusi kita di masa sekarang ini ya. Nah itu penjelasan saya mengenai perkembangan budaya masa praaksara. Sekian dari saya, misalkan ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena waktu kita juga sudah habis, dan saya akan memberitahukan tentang
materi yang akan kita bahas selanjutnya nih. Nah, ini materi yang akan dibahas selanjutnya itu di minggu depan ada yang namanya masa-masa Hindu-Buddha awal di Nusantara dan kerajaan-kerajaannya. Itu akan jadi pembelajaran yang sangat seru sekali karena berbeda ya, kita tidak akan belajar tentang manusia-manusia atau peninggalan-peninggalan kuno seperti itu ya. Karena jadi di sini kita bahas tentang agama-agama dan kerajaan-kerajaan di Indonesia yang membentuk sistem pemerintahan kita sampai sekarang dan kebudayaan-kebudayaannya juga sampai sekarang. Ya, sekian dari saya, Gustian Wahyu Aji. Bapak mohon maaf semisal ada salah-salah kata. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.